Pemancing dengan pakaian lusuh yang dihina ternyata CEO perusahaan terbesar di Asia. Dunia korporat mungkin penuh dengan hiu, tapi bagi Dadi Kurnia Wijaya, CEO dari Wijaya Group, ketenangan justru ada di ujung joran pancing dan goyangan pelampung saat ngetrik dan disambar ikan. Pagi itu, Dadi Kurnia Wijaya memutuskan untuk melepas setelan jas Italianya. Ia mengenakan kaos oblong pudar, celana pendek kargo, dan topi memancing yang sudah mulai robek. Ia mendaftar di acara lomba mancing di kolam pemancingan Riria Wibowo dengan nama Dadi tanpa Kurnia Wijaya. Sementara suasana di tepian kolam semakin riuh semangat para pemancing. Baru saja Dadi duduk di lapak nomor 14, seorang pria di sebelahnya yang mengenakan jersey pancing profesional mengkilap dan membawa peralatan seharga puluhan juta rupiah tertawa kecil. "Hai kamu, yakin mau ikut lomba pakai joran bambu begitu?" Tanya pria itu dengan suara keras bernada sinis dan gaya bicaranya penuh ejekan, yang sengaja agar terdengar oleh peserta lain. Namanya Robi, sambil memamerkan reel Shimano rilisan terbaru. "Ini kolam Galata Mamas, ikannya pintar-pintar. Bukan seperti ikan di selokan." Beberapa peserta lain pun ikut menoleh dan berbisik. "Lihat umpan yang dia bawa, cuma pelit murahan. Paling nanti cuma dapat sepatu bot bekas kalau gaya mancingnya begitu." Dadi hanya tersenyum tipis, "Cuma hobi mas. Cari angin segar saja," jawabnya tenang. Beberapa detik kemudian Pak Mongko sebagai ketua panitia lomba mancing naik ke panggung untuk membuka jalannya perlombaan. "Halo semuanya, apa kabar para pemancing tangguh? Sudah siap jorannya melengkung hari ini? Senang sekali melihat wajah-wajah penuh strategi di pinggir kolam pagi ini. Ingat, hari ini kita cari ikan, bukan cari alasan kalau umpan nggak dimakan. Saya tahu di sini semuanya sudah ahli melempar kail, tapi ingat juga ya, ya boleh ditarik cuma ikan, jangan narik ulur perasaan. Mari kita nikmati hari ini dengan sportivitas tinggi dan semoga tidak ada yang pulang dengan tangan hampa ya Song." Tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan amunisi keseruan hari ini. Dengan ini, lomba mancing Piala Riria Wibowo resmi saya buka dengan final countdown. 3, 2, 1 mulai. Sambil melempar umpan dengan gaya berlebihan Robi memamerkan jorannya. "Aduh, lihat nih, joran karbon seri terbaru, harganya saja bisa buat beli motor. Ikan di sini pasti langsung antre mau nyangkut. Kamu pakai bambu jemuran begitu apa nggak malu sama ikan?" Dadi tersenyum tipis sambil merapikan senarnya. "Wah, alatnya bagus sekali mas, saya mah yang penting kailnya basah saja sudah senang. Rezeki kan sudah ada yang atur." "Halah, rezeki itu butuh modal, lihat tas pancing saya, isinya umpan impor semua. Ikan di sini selera makannya tinggi, mana mau mereka lirik pelet murahan kamu itu. Siap-siap saja pulang dengan tangan kosong. Bisa jadi mas, umpan mas memang kelas wahid. Saya cuma pakai racikan sendiri, bau amisnya mungkin cuma cocok buat ikan yang lagi lapar banget." Selama 3 jam pertama, Robi dan kelompoknya terus menyindir setiap kali Dadi gagal menarik ikan. Sementara itu, Dadi tetap fokus memperhatikan riak air dan arah angin, kemampuan observasi yang membuatnya menjadi CEO sukses. Ketika waktu tersisa 15 menit, suasana memanas. Robi sudah mengantongi 5 ekor ikan emas besar. "Hai Dadi, kamu masih kosong?" tanya Robi sambil mencibir. "Saran saya, kamu mending pulang sekarang sebelum malu pas penimbangan," ejek Robi disambut tawa penuh ejekan kelompoknya. Julap, tiba-tiba, lampu Dadi tenggelam dengan sentakan hebat. Permisi mas, sepertinya ada yang mampir ke kail saya." Dadi tidak terburu-buru, ia memainkan ritme tarikan dengan sangat tenang, menggunakan teknik failing yang presisi. 10 menit pertarungan sengit, seekor ikan mas master seberat 8 kilogram berhasil ia daratkan. Dadi memasukkan ikan itu ke dalam jaringnya tanpa banyak bicara. "Loh, kok bisa? Pakai umpan apa kamu tadi?"
Tanya Robi bercampur heran. Cuma racikan sendiri hasil resep dari Pak Bowo Selokromo serta sabar dan doa saja mas, tukas Dadi dengan ramah. Seluruh peserta lomba mancing terdiam dan tercengang. Itu adalah ikan terbesar yang pernah ditarik di kolam tersebut selama 5 tahun terakhir. Saat pengumuman pemenang, Pak Mungko sebagai ketua panitia meminta sponsor utama lomba untuk naik ke atas panggung memberikan trofi. Robi, yang meraih juara kedua, sudah berdiri di sana dengan dada membusung layaknya ayam jago yang hendak berkokok. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah hitam berhenti di pinggir kolam. Dua pria berjas rapi yang bernama Puput Mahendra dan Imam Suhada keluar dan menghampiri Dadi, menyerahkan kemeja batik eksklusif. "Selamat siang, Pak Ceo," ucap kedua ajudan cukup keras hingga terdengar satu area lomba. Dengan senyum tenang Dadi Kurnia Wijaya memakai batiknya, terus naik ke podium, dan menyalami Robi yang wajahnya mendadak pucat pasi. "Memancing itu bukan soal seberapa mahal alatmu, Mas Robi," bisik Dadi Kurnia Wijaya sambil menerima trofi juara pertama. "Tapi soal kesabaran dan bagaimana kita menghargai sesama pemancing di satu kolam yang sama tanpa membedakan latar belakangnya." Robi hanya bisa menunduk, sementara Dadi Kurnia Wijaya mengumumkan bahwa seluruh hadiah uang tunainya akan disumbangkan untuk menyantuni anak yatim di desa tersebut. Suasana di podium mendadak menjadi sangat dingin bagi Robi. Keringat dingin mulai bercucuran, bukan karena terik matahari, tapi karena ia baru saja menyadari bahwa pria yang ia hina selama memancing ternyata Dadi Kurnia Wijaya, pemilik tunggal perusahaan Wijaya Group tempat Robi bekerja. Setelah acara formal selesai, Dadi Kurnia Wijaya memberi isyarat kepada Robi untuk menepi ke bawah pohon rindang di sudut kolam. Robi berjalan dengan langkah gontai, seperti terpidana menuju kursi eksekusi. "Robi Firmansyah, kan, divisi pemasaran di kantor pusat?" tanya Dadi sambil melipat lengan batik eksklusifnya. Robi menelan ludah. Iya, Pak Dadi Kurnia Wijaya. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu kalau itu Bapak." "Itu masalahnya, Robi," jawab Dadi Kurnia Wijaya tenang namun tajam. "Kamu hanya bersikap sopan kepada orang yang kamu anggap setara atau di atasmu. Di kolam ini, kita semua sama yaitu pemancing, sebaiknya semua kita jadikan teman. Tapi kamu memilih untuk merendahkan orang lain hanya karena alat pancingnya." Mendengar kalimat yang diucapkan Dadi Kurnia Wijaya, raut muka Robi pucat pasi. Dengan santainya Dadi Kurnia Wijaya mengeluarkan sebuah ponsel dan membuka sebuah dokumen digital. "Ini adalah daftar strukturisasi karyawan yang akan dieksekusi minggu depan," kata Dadi Kurnia Wijaya sambil menunjukkan layar ponselnya ke Robi. "Nama Robi Firmansyah, status interview atau dalam peninjauan. Catatan atasan performa teknis bagus, namun memiliki masalah attitude dan kerja sama tim. Nama kamu ada di daftar pengurangan karyawan untuk efisiensi bulan depan," kata Dadi Kurnia Wijaya tanpa ekspresi. "Tadinya, saya ragu karena angka penjualanmu cukup stabil. Tapi hari ini, kamu sendiri yang memberikan alasan bagi saya untuk menandatangani surat pemecatanmu." Mata Robi berkunang-kunang hampir terjatuh lemas. "Tolong, Pak, cicilan alat pancing saya. Maksud saya, cicilan rumah saya masih panjang. Saya berjanji akan berubah." Sementara Dadi Kurnia Wijaya melihat joran bambu miliknya yang masih tersandar di kursi kayu, lalu menatap perlengkapan mancing wah Robi yang berantakan. "Saya tidak suka memecat orang karena dendam pribadi," ujar Dadi Kurnia Wijaya. "Tapi saya juga tidak suka memelihara racun di perusahaan saya. Saya akan beri kamu satu kesempatan terakhir, tapi dengan syarat. Demosi sementara agar bisa menghargai sesama dan tidak pamer kemewahan," ucap Dadi Kurnia Wijaya sambil menjelaskan kepada Robi yang masih berdiri lunglai. "Demosi sementara kamu dipindahkan ke divisi pelayanan pelanggan customer service selama 6 bulan untuk belajar bagaimana caranya menghargai orang lain.
Jual kemewahan kamu harus menjual set alat pancing muahnya dan menyumbangkan hasilnya kepada anak yatim atau panti asuhan, lalu mulai memancing lagi dengan joran bambu biasa sampai kamu paham arti kesabaran dan kesederhanaan. Jika dalam 6 bulan saya masih mendengar kamu merendahkan rekan kerja atau klien, serta merendahkan sesama manusia, kamu tidak perlu menunggu surat PHK. Kamu sendiri yang akan mengantarkannya ke meja saya, tegas Dadi Kurniawijaya. Robi mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Hari itu, Robi pulang tanpa trofi, tanpa joran mewah, tapi membawa pelajaran hidup yang jauh lebih mahal. Secara moral dan kepemimpinan, keputusan Dadi Kurniawijaya sebenarnya jauh lebih strategis dan menyakitkan dalam arti positif daripada sekadar pemecatan langsung. Berikut adalah analisis mengapa hukuman tersebut bisa dianggap lebih adil dibanding langsung di PHK. Dari sisi efek jera mentalitas, jika Robi langsung dipecat, dia mungkin akan pulang dengan rasa dendam dan menyalahkan nasib buruk karena bertemu bos di kolam pancing. Namun, dengan demosi ke customer service, Dadi Kurniawijaya memaksa Robi untuk berada di posisi bawah, yaitu posisi di mana dia harus melayani orang lain dan menelan egonya setiap hari. Ini adalah latihan kerendahan hati yang nyata. Memperbaiki investasi perusahaan Robi disebutkan memiliki performa teknis yang bagus, penjualan stabil. Memecat karyawan yang produktif sebenarnya kerugian bagi perusahaan, biaya rekrutmen dan pelatihan ulang. Dengan memberinya kesempatan terakhir, Dadi Kurniawijaya mencoba menyelamatkan aset perusahaan sambil memperbaiki karakter karyawan. Ujian kesungguhan filosofi joran bambu. Meminta Robi menjual alat pancing muahnya adalah cara Dadi Kurniawijaya untuk melihat apakah Robi benar-benar menyesal atau hanya takut kehilangan gaji. Jika Robi melakukan syarat itu, dia membuktikan dia butuh pekerjaan. Jika dia menolak, dia secara otomatis memecat dirinya sendiri. Sisi lainnya, beberapa orang mungkin berpendapat Robi layak langsung dipecat karena toxic culture, karakter merendahkan orang lain biasanya sulit diubah dan bisa merusak suasana kerja tim. Integritas sikap aslinya sudah terlihat saat dia merasa tidak ada yang mengawasi di kolam pancing. Kesimpulan hukuman dari Dadi Kurniawijaya kepada Robi adalah gaya kepemimpinan masterclass. Dia tidak menghancurkan hidup seseorang, tapi dia menghancurkan kesombongan orang tersebut. Menurut Anda, apakah orang seperti Robi benar-benar bisa berubah setelah bekerja di customer service, atau dia hanya akan berpura-pura baik sampai posisinya aman kembali? Silahkan tulis pendapat Anda tentang karakter Dadi Kurniawijaya dan Robi pada kolom komentar. Terima kasih.